Ibu Gembala kami, yaitu Tuhan kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan diberkati dalam kehidupan rumah tangganya, Kau berkati di dalam pelayanannya Bapa, Kau juga berkati Tuhan di dalam studi anak-anaknya Bapa. Apapun menjadi pergumulannya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, dan Tuhan sendiri akan membelanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu rohani kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di mana usianya Tuhan sudah lanjut Tuhan, kami sungguh dapat bersyukur Tuhan, yang mana di dalam kehidupan hidup sehari mereka masih tetap semangat untuk melayani Tuhan. Api kemenangan terjadi dalam kehidupan sehari Bapa. Urapi berkati Tuhan, bila Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun menjadi pergumulannya Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan sendiri juga akan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Kristian Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan, urapi berkati di dalam kehidupan rumah tangganya. Kau berkati di dalam pelayanannya, Kau berkati di dalam pekerjaan Ibu Priscilla. Begitu juga dengan studi anaknya berayu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Urapi berkati Bapak. Apapun jadi pergumulannya, Tuhan sendiri akan membela, Tuhan sendiri akan menolong. Yang mana Tuhan, Bapak Kristian sangat merindukan untuk mempunyai rumah sendiri Bapak. Kami yakin percaya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dari Bapak nyatakan, sehingga apapun menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi keinginannya, Tuhan akan kabulkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para penatua, direktur, aktivis, dan seluruh jemaat GBI Batu Penjuru. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Bapak. Urapi berkati di dalam pelayanannya, Kau berkati di dalam pekerjaannya, Kau berkati juga di dalam rumah tangganya. Apapun menjadi pergumulannya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk generasi muda yang ada di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi anak-anak ini Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Bapak. Dimanapun mereka melangkah, kami percaya disitulah Tuhan anak-anak remaja pemuda Tuhan. Mereka adalah Tuhan, mereka adalah penerus bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi, sehingga mereka boleh menjadi terang, mereka menjadi berkat dimanapun mereka melangkah Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan, khususnya untuk generasi muda yang ada di GBI Batu Penjuru. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka Tuhan kehidupan yang dipasarkan dengan lebih dahsyat lagi Bapak. Urapi berkati di dalam pergaulannya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, basic seperti narkoba, pergaulan bebas, aksi tawuran, geng motor Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang tidak baik kami teping di dalam nama-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai anak-anak generasi pemuda yang ada di Batu Penjuru ini adalah generasi yang takut akan Engkau. Mereka menjadi terang, mereka menjadi berkat bagi di mana mereka melangkah. Sehingga terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan kuliah Tuhan, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi sehingga mereka menjadi berkat, mereka menjadi terang untuk sekitar teman-temannya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Bapak memberikan Tuhan yang terbaik, bukakan jalan dalam kebenaran Bapak. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan, sehingga anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Kau memberikan yang terbaik, Bapak, sesuai dengan kemampuannya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, Kau juga memberikan yang terbaik, yang sepadan dan takut akan Engkau ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan yang sedang mendaftar yaitu sebagai ASN atau CPNS Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Urapi berkati Bapak, biarlah Tuhan segala urusannya Tuhan Kau lancarkan Bapak. Yang mana Tuhan sudah berapa hari ini Tuhan banyak anak-anak yang mengeluh Tuhan karena banyak kendala-kendala ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, orang yang tidak berkenan apapun itu Tuhan, kami kembali di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak ini Tuhan yang ikut daftar ASN atau CPNS ini Tuhan, Kau berikan kelancaran. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka Kau genapi Bapak. Yang mana Tuhan, sampai hari ini Tuhan banyak anak-anak mengeluh Tuhan karena tidak bisa Tuhan hubungi materai ke dokumen Bapak.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kencing semuanya Tuhan, roh-roh yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelancaran boleh menyatakan Bapak, sehingga anak-anakmu Tuhan yang daftar yang di JPS ini Tuhan memberikan kelancaran Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama anak-anakku ya Bapak. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka Tuhan berkati, Tuhan benahi ya Bapak. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya iman bahwa Tuhan tunjukkan kasih setianya bagi kita. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya minta Kak Stefani untuk berdoa untuk pokok doa yang kelima dan keenam. Saya persilakan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja semakin bertumbuh, banyak menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami bisa memenangkan mereka dan membawa mereka untuk mengenal lebih akan Engkau Bapa. Dan kami terlebih juga mau berdoa untuk gereja kami di mana kami bertumbuh Bapa, di GBI Batu Penjuru yang merindukan Tuhan untuk membeli tanah di sekitaran gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami Tuhan. Biarnya Tuhan memberikan kami lahan parkir yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang dibutuhkan untuk membayar sewa atau membeli lahan parkir, Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Mujizat-Mu dinyatakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Natal umum, panitia Natal Abi Bapa, bahkan rencana pertunjukan panitia Natal Youth juga Tuhan tolong. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Biarlah setiap acara yang sudah disusun atau pembentukan panitia yang sedang disusun Tuhan
berikan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk total dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Natal 2024 dan tahun baru 2025 sebesar 182.330.000. Biarlah Tuhan Engkau yang cukupkan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan memberikan kami yang terbaik. Setiap apapun yang kami lakukan untuk pencarian dana Natal juga Tuhan berikan kami yang terbaik. Apapun yang kami perbuat biarlah itu menjadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Engkau baik, bahkan amat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami tidak pernah berkesudahan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, ada beberapa pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit Tuhan, bahkan kelemahan tubuh Tuhan, dan juga masalah-masalah di dalam kehidupannya hari lepas hari Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk Bapak Yohanes Chong agar mengalami kesembuhan untuk panggul dan kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, yaitu Ibu Wina, ada kisah kandungan dan rencananya akan setelah dioperasi. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang telah dilakukan untuk pengobatannya, Engkau boleh sembuhkan Tuhan. Engkau boleh sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Gerson tetap sehat sekalipun dalam gangguan pada jantungnya. Kami percaya kesembuhan, bahkan totalitas apa yang menjadi keinginan dalam hidupnya dia boleh terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Markus Legimin tetap sehat selalu Tuhan. Kami percaya menjadi pergumulan dalam hidupnya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Kami percaya dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi atas hidup dia.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Melina Susanti agar terjadi mujizat mengalami kesembuhan dalam penyakitnya yang diderita. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, kami percaya bahwa ada dalam kehidupannya dia hari lepas hari, bahkan kesembuhannya boleh terjadi atas kehidupan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa Ibu Lina setelah operasi cabut selang dan pernapasan agar sembuh dan semakin sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat khusus rencana yang indah dalam kehidupannya dia dalam bersama-sama untuk menjalani kesembuhannya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi dalam hidup dia. Untuk Ibu Sibarani, untuk ginjal kanan yang bengkak Tuhan, kiranya dalam nama Yesus Kau tolong Tuhan Ibu Sibarani ini biar bisa operasi tiroidnya dapat dilaksanakan dengan baik juga. Dan juga Ibu Samidah, yaitu maminya Ibu Erni Sinaga Tuhan, yang sedang sakit stroke Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesembuhannya boleh terjadi dalam apa yang dia rencanakan dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ratna Yohana, Ibu Yohana, Mama Ibu Susi Torita, pasca operasi lutut Tuhan, di tempurung sebelah kiri, kiranya Tuhan jamah dan semakin dipulihkan dalam kesehatannya yang lebih sempurna. Juga Ibu Novi yang sakit tiroid, kiranya Tuhan jamah dan pemulihan Tuhan nyata dalam kehidupannya dia Tuhan. Dan juga Ibu Neni, kami boleh melihat dia semakin lebih sempurna dalam kesehatannya, terutama di bagian kakinya. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh melihat dan juga mendengar bagaimana dia semakin ditambah-tambahkan kesehatannya untuk selalu boleh mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Ibu Mary Madonna Surbakti yang berdomisili di Amerika Tuhan, rencananya pada tanggal 3 September akan menjalani operasi tumor di toraks di bagian depan jantungnya. Dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan boleh terjadi atas dirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Syarat sudah menjalani operasi batu pada tanggal 3 September. Dan juga rencananya ada rencana kontrol setiap kesempatan. Kami doakan biarlah agar proses kesembuhannya semakin sempurna, bahkan keluarga yang ada mendampinginya dalam nama Yesus biarlah semua ini berjalan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tolong kakak dari Ibu Fira. Terima kasih Tuhan, bahkan ada sakit di mana batuk keluar darah, banyak karena infeksi paru-paru. Kami percaya dalam nama Yesus biarlah paru-parunya, bahkan batuknya, bahkan obat-obat yang akan dimakannya dalam nama Yesus boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak Susilo yang bekerja sebagai chef di Kamboja sudah selesai masalahnya dan bersedia memenuhi isi perjanjian kerjanya yang sudah disepakati bersama. Sekarang ya Tuhan ada masalah dengan anak-anaknya dan dititipkan adik dari istrinya, istri dari Bapak Susilo yang telah dipanggil pulang Bapak Sorgawi. Terima kasih ya Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan dia hari lepas hari untuk Bapak Susilo. Apapun yang menjadi masalah kehidupannya dia, kami percaya Engkau mau lalukan Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah boleh menyertai di dalam keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk permasalahan keluarga besar Ibu Wina Tuhan, di mana dia berharap dalam masalah-masalah keluarganya boleh terselesaikan dengan baik Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dalam nama Yesus biarlah semua masalah kehidupannya, apapun yang menjadi kendala dalam kehidupannya, dalam nama Yesus boleh dilakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat Batu Penjuru yang tidak kami bisa sebut satu persatu, yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, yang mempunyai masalah. Kami percaya semuanya Tuhan, kasih karunia Allah boleh ada dalam kehidupan jemaat kami yaitu GBI Batu Penjuru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bahkan rahmat baik. Begitu banyak permasalahan dalam hidup kami yang telah kami doa. Kami percaya semuanya boleh baik oleh karena nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita para hati kita dalam hari dan
dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kawal segala di dalam hidup. Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku hauskan akan Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang Tuhan. Selamat hidup Tuhan, selamat hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kalau segalanya semudah kita sama-sama bagi berdiri. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang Tuhan. Selamat hidup. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Saya gunakan banyak. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang kudus, terima kasih karena Engkau telah menemukan kami bersama-sama ya Bapa untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-firman-Mu yang disampaikan hanyalah datangnya daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan ya Bapa acara ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan, saya berikan kesempatan tempatnya. Tadinya saya pegang, tapi akhirnya saya ya sudahlah gitu. Tuhan berikan saya kesempatan, satu sisi keberanian buat saya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan gitu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang konsep Allah yang besar. Nah, konsep Allah yang besar itu selama ini kan kita kalau berdoa biasanya saya nggak tahu ya, tetapi kalau saya waktu merenungkan firman, saya mendapatkan firman-firman yang wow, Allah itu sangat besar ya. Besarnya di mana? Mari kita lihat ya. Yuk kita lihat di sebentar. Kita lihat di Mazmur 148 ayat keempat. Mazmur 148 ayat keempat. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Nah, saya ingin menekankan di sini pertama, hai langit yang mengatasi segala langit. Jadi kalau kita kondisi sekarang kita lihat di atas kan ada awan, itu kan kita biasanya bilang itu langit ya. Ternyata hai langit di atas langit, berarti di atasnya langit yang kita lihat yang sekarang ini. Berarti sangat besar ya. Itu awal-awal saya wow, begitu saya ada kesempatan melihat yang bahasa Inggrisnya, saya penasaran gitu kan. Saya bacakan ya. Praise Him highest heavens and the waters above the heavens. Berarti benar heavens, dia itu kalau bahasa Inggrisnya ada S-nya, berarti plural, artinya lebih dari satu. Wow, amazing sekali. Begitu, itu baru langit ya, baru langit. Nah, kemudian ada peneguhan yang bukan peneguhan ya, maksudnya yang membuat saya tambah yakin ya. Kita lihat lagi di 2 Tawarikh 2 ayat 5 sampai 6. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Dan kurma yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Nah, ini pas saya membaca ini, saya ingat lagi, oh iya, langit segala langit, ini berkali-kali ya, gitu loh. Berkali-kali ditekankan di dalam Alkitab. Nah, di saat itulah saya membayangkan, oh langit di atas langit. Oh, saya ingat waktu sekolah minggu kan ada ya gambar bumi bulat, betul nggak? Bumi bulat. Terus pernah lihat nggak Tuhan Yesus memeluk bumi seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tuh benar-benar, kalau benar-benar besar sekali ya, kalau itu gambaran yang benar-benar yang di sekolah minggu tuh, wow, itu benar-benar Alkitabiah. Itu bagi saya, wow, oh berarti selama ini kalau saya berdoa, saya menengadahnya kemana ya? Bukan lagi ke depan, tapi saya benar-benar, saya selalu saat saya menutup mata, saya itu sedang di bumi, seperti semut, bahkan bukan semut, debu yang pasir yang paling kecil kali kalau dilihat dari Allah, dilihat oleh Allah dari atas ke bawah. Betul nggak? Kira-kira sedemikian. Kita ini nggak ada apa-apa, benar-benar debu kecil sekali. Nah, di saat kita berdoa itulah kita
adalah lebih baik kita membayangkan Tuhan Allah kita itu sangat besarnya itu benar-benar wow, nggak kelihatan. Ada juga ya di Alkitab, tapi saya belum cari. Bahkan untuk melihat punggungnya Tuhan aja nggak bisa kan, karena memang sangat besar itu yang saya ingin sampaikan dalam konsep Allah yang sangat besar. Nah, apa hubungannya dengan dalam hal berdoa? Nah, saya ingin membagikan satu kegiatan yang biasa saya lakukan. Ya, saya bukan berarti rajin ya, selalu on time, tetapi saya memiliki waktu untuk saat teduh. Saat teduh itu saya dapatkan dari Bible study saya gitu. Terus bagaimana caranya meminta saat teduh? Saya pernah satu waktu, Tuhan, aku ingin meminta waktu Engkau Tuhan saat teduh. Ternyata besok saya bangun jam 2 dan itulah saya oke, I believe in you Lord, saya percaya akan Engkau Tuhan, Engkau menetapkan aku untuk di saat-saat yang itu gitu. Nah, jujur itu perjuangan banget ya, bangun jam 2 atau jam 3 itu perjuangan banget di saat-saat itu. Nah, bagaimana saat teduh? Nah, hari ini ada peneguhan dari Ibu Nani yang tadi pagi yang Ibu Nani share ya tentang berdoa yaitu bahwa berdoa itu adalah komunikasi dua arah, yang mana Tuhan juga berbicara, kita juga berbicara. Biasanya kita mengucapkan permohonan kita. Nah, tapi di yang Ibu Nani sharingkan itu benar adanya loh, bahwa kadang-kadang di saat kita berdoa kita penuh dengan kita bicarakan, kita ungkapkan kehektikan kita, kesibukan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku nanti aku memikirkan anakku begini, aku berdoa untuk gereja, aku berdoa untuk ini itu. Ya Tuhan, tapi aku juga begini harus ngerjain itu, ada pesanan ini mungkin gitu ya. Itulah kesibukan sehari-hari yang kadang-kadang saat berdoa bisa muncul. Saya pas baca, oh iya juga gitu. Nah, itulah saat-saat dimana kita butuh ketenangan hati. Coba ayat yang ditekankan tadi pagi itu oleh Bu Nani itu sebenarnya peneguhan buat saya, yaitu 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, itu menjadi tenang. Menjadi tenang itu bagaimana ya? Nah, saya konsep saat teduh dan konsep berdoa, konsep mendengarkan suara Tuhan itu saya mendapatkannya bukan secara langsung, tetapi melalui proses yang tidak pendek tetapi lumayan panjang. Ya butuh waktu lah, dan butuh komitmen untuk waktu itu saya komitmen melakukan saat teduh. Bagaimana? Apakah saat teduh saya berdoa, memuji menyembah Dia? Tetapi apakah saya berdoa memohon semua permohonan yang kita punya, yang kita punya list dari mes berdoa syafaat? Ada hal yang saya lakukan, saya dapatkan dari Bible study itu. Saya melakukan saat teduh itu seperti menghadap raja. Betul nggak? Allah kita Allah yang maha besar, raja dari segala raja. Kalau analoginya seperti ini, kalau kita orang awam menghadap seorang presiden atau seorang raja, biasanya siapa yang ngomong duluan? Siapa yang ngomong duluan? Kalau kita menghadap presiden nih, ibu presiden ceritanya ya, datang. Siapa yang ngomong duluan? Yang raja yang duluan bicara. Apa kita langsung, wah Pak
presiden begini, atau enggak raja, saya mohon begini langsung gitu. Lah, kalau raja nggak izinkan menghadap, kita nggak bisa menghadap loh. Ya, jadi analoginya adalah di saat kita menghadap Allah Maha Besar, siapa yang bicara dengan Tuhan Allah kita? Analoginya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Terus gimana dong? Masa ngadep gitu doang diem? Iya, diem aja. Kenapa? Kita kan hidup di dalam perjanjian baru. Ada ayat yang bilang Tuhan akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat-hikmat. Gitu. Itu yang saya dapatkan. Dan kemudian dalam hal saat teduh, biasanya nih ya, saya sharing aja. Saat teduh awal-awal, susah, sama seperti yang Ibu tadi share itu. Susahnya apa? Saya saat teduh sedemikian, Tuhan, inilah aku, anakmu, Bu Ina, datang untuk menghadap. Saya biasa begitu setiap pagi. Saya datang untuk menghadap. Aku siap menerima segala berkat-berkatnya. Saya diam. Di saat diam, di saat tutup mata, apakah udah kita bisa konsen gitu? Tidak, saya melatih diri saya untuk benar-benar menguasai diri supaya bisa tenang dan berdoa. Bisa tenang. Kenapa? Saat saya merenung, saat saya memohon, itu di otak saya, walaupun saya tidak bicara, padahal saya bilang, Tuhan, aku siap menerima segala berkat-Mu, ya kan? Diam. Tetapi kalau kita dalam hati berbicara, itu sepertinya kebisikan itu masuk dan tidak bisa membuat kita fokus. Nah, yang mau saya sharingkan adalah latihlah diri kita, termasuk saya ya. Saya sharing ini karena menurut saya itu berkatnya sangat luar biasa. Melalui cara-cara Tuhan yang ajaib, melalui hikmat-hikmat itu Tuhan berbicara kepada saya, bukan berarti Wina, kamu harus begini, maksudnya ada audible begini ya, enggak seperti itu. Karena cara Tuhan berbicara itu adalah dengan cara hikmat yang tiba-tiba datang. Ya kamu harus begini, kamu harus begitu. Contoh saya sharing kejadian 2 minggu lalu yang nanti saya ada sharing ke Ibu Nani, bahwa persis 2 minggu lalu di saat Bu Nani berkhotbah tentang berdoa itu ada kejadian menurut saya ajaib. Seperti yang saudara-saudari ketahui, keluarga saya masih menghadapi masalah yang menurut saya tidaklah kecil, masalah besar. Masalah ini masih berlanjut sampai ke pengadilan, sampai ke yang tinggi, yang Mahkamah Agung. Nah, apalah keluargaku gitu ya. Nah, tetapi di situ saya menghadapi trik-trik orang jahat lah. Saya tahu orang jahat itu ada trik-triknya melalui siapa-siapa gitu. Tapi saya percaya di saat kita di dalam Kristus tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Saya percaya sekali itu. Gitu. Nah, ada satu saat mama saya sedang pergi, tapi saya nggak tahu kemana. Kata keluarga aku juga nggak tahu mama saya kemana gitu kan. Sama papa saya, ya ampun, saya paniknya kenapa? Jangan sampai dia pergi karena mereka lansia, 2 orang lansia. Jangan sampai mereka pergi dan mereka terhasut dengan omongan-omongan sehingga iya-iyain aja atau tanda tangan sesuatu. Itu yang saya takutin. Terus saya diam, dalam hati saya berkecamuk, kemana nih? Ke mesbah doa, apa ke rumah nih, ke Pangkalan 4 ya kan? Itu pergumulan saya pagi hari waktu 2 minggu lalu. Terus Tuhan, terus saya dapat hikmat gitu. Saya hikmatnya begini, Bu Ina, enggak semuanya kamu bisa lindungin ya, enggak semuanya bisa kamu jaga dengan diri kamu sendiri ya. Saya dapat hikmat seperti itu. Terus langsung saya berpikir, dalam hati saya langsung berdoa, oh iya Tuhan, oke.
Engkau tahu Tuhan, aku tidak bisa menjaga setiap anggota keluargaku oleh aku, maksudnya oleh by phone lah apa, karena waktu itu by phone nggak bisa terhubung. Nah, kemudian saat itu saya masih bertugas menjalankan tugas negara, mengantar suami, mengantarkan suami. Setelah mengantarkan, saya dengan hati yang tegang, saya jalan, saya masih memikirkan ke kiri apa ke kanan, maksudnya ke mesbah keluarga, mesbah doa, atau ke keluarga saya di Pangkalan 4. Akhirnya saya minggir di pinggir jalan, saya berdoa. Saya hanya bilang, Tuhan, aku bukanlah siapa-siapa, tapi aku percaya bahwa Engkau yang sanggup menjaga seluruh keluargaku dan menjauhkan dari segala hal-hal yang jahat atau rencana-rencana jahat yang ingin mengganggu keluarga kami. Habis berdoa, langsung tenang, hatiku tenang saat itu. Dan udah kan, saya jalan lagi. Tidak sampai 2 menit. Pembantu yang biasa menjaga papa saya, yang selalu ikut papa saya, itu datang telepon. Menelpon saya. Padahal saya telepon dia dari pagi itu ada kali 5 kali, nggak kejawab-jawab, nggak sampai 2 menit. Orang itu digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk menelpon saya. Langsung saya bilang, oke, kamu di mana? Oke, kamu pulang. Bawa papa kamu pulang. Bilang aja. Terus saya jelaskan ke mama kenapa harus pulang begini. Saat itu langsung pulang. Nggak sampai 2 menit setelah saya berdoa saat itu. Karena sebelumnya saya penuh dengan kegusaran, kegalauan seperti yang itu, saya tidak bisa tenang. Tapi saya dapat hikmat gini, hikmatnya itu bukan suara audible-nya Tuhan, tapi Tuhan memberikan hikmat. Wina, nggak semua orang bisa kamu jaga, intinya begitu. Tetapi akhirnya saya mengerti, oh ya, apa yang harus saya lakukan. Nah itu. Nah, saya untuk kejadian seperti ini jujur bukannya saya membesar-besarkan, itu lebih dari itu lebih selama saya Kristen, bahkan berpuluh-puluh kali seperti itu. Nah, kenapa saya merasa wow, Lord, you are amazing. Amazingnya gimana? Yaitu saya membayangkan Tuhan Allah konsepnya sangat besar, yaitu langit di atas langit. Yang mana di saat kita di bumi ini, sekarang ini kita berlutut, kita kalau dilihat Tuhan itu kecil gitu loh. Tapi apa? Dia bisa melihat kita, dia tetap bisa melihat masing-masing dari kita. Seperti itu. Nah, lalu saya ingin membagikan lagi konsep mendengarkan suara Tuhan itu intinya melalui ketenangan hati supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu suara Tuhan ya hikmat Tuhan. Suara Tuhan nggak harus audible, satu. Kedua, melalui proses bagaimana cara membedakan hikmat Tuhan dan pribadi. Itu agak tricky ya, Jadi contoh yang sekarang yang baru-baru ini saya hadapi adalah kita jujur aja deh dalam hal penegakan hukum. Saya tidak menilai seluruhnya ya, tapi kebanyakan, tidak seluruhnya aparat itu kotor. Tetapi ternyata setelah saya menghadapi ini, yang saya hadapi itu banyak yang tricky, banyak yang berkaki dua. Kaki dua dalam arti bermain sana dan bermain sini. Nah, hikmat Tuhan itu menguatkan saya. Contohnya, yang saya hadapi adalah seseorang yang memiliki kuasa, power. Kalau misalkan dia berkuasa menghukum saya seharusnya tunduk dong, betul nggak? Betul kan? Saya seharusnya tunduk dong. Maksudnya dia mau apa saya kasih, dia mau apa saya kasih, betul nggak? Betul kan? Supaya dia bisa membantu saya.
seperti itu. Tetapi saat itu, di saat saya menghadapi seseorang ini, saya minta hikmat Tuhan. Aku tahu jalan ini tidak benar, tetapi gampang, bisa. Mohon maaf ya, saya menyebutkan kata menyuap. Jalan ini nih bisa, menyuap itu bisa. Saya tahu kalau di saat itu saya harus melakukan keputusan, saya nyuap apa enggak. Kalau saya nyuap, mungkin kemungkinan besar saya akan dibantu, ya kan? Tapi kalau saya nggak nyuap, saya malah dipersulit, betul nggak? Pikiran kita sebagai manusia seperti itu, betul kan? Ya jujur aja lah, kita pasti akan dipersulit kalau kita tidak menyuap. Tetapi saat itu saya bersikukuh dan teguh, Tuhan, aku tahu ini nggak benar. Tuhan, aku percaya Engkau punya cara yang ajar. Engkau berjalan bersamamu, Engkau berjalan bersamaku, Engkau pasti membukakan jalan. Seperti yang saya sempat menyampaikan bersama permasalahan ini di awal permasalahan ini kepada Bu Nani, dan Bu Nani, saya ingat sekali doanya. Doanya Bu Nani adalah Tuhan membukakan jalan, dan itu saya pegang teguh. Tuhan membukakan jalan, dan ternyata benar. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ternyata benar. Tuh kita nggak melihat Tuhan itu mengerjakan apa, dan memang Tuhan ternyata bukakan jalan. Nah, hal inilah yang agak tricky, yaitu secara manusia kita hidup di dunia, kita harus melakukan pilihan-pilihan di setiap kehidupan kita. Pilihan-pilihan yang antara yang satu dan dua. Hari ini mau bikin apa? Mau bikin kue ini apa nasi ini, ceritanya seperti itu. Hari ini mau naik apa? Mau naik ojek atau mau naik Grab, seperti itu. Pilihan-pilihan kecil seperti itu. Tetapi ada kondisi kita diharuskan menghadapi pilihan-pilihan yang besar. Contoh aja deh, kita nasehatin anak yang sudah ABG. Saya belum punya anak, tapi saya perhatikan anak ABG, kalau kita tegur, dia malah bisa melawan, betul nggak? Ya ini tergantung parenting, cara berbicara ya, artikulasi bahasa dalam menyampaikan ucapan-ucapan. Kita tegur dia kemungkinan malah rebel, malah melawan. Ada juga kemungkinan dia akan mengerti, seperti itu. Nah, apa yang harus kita, ataupun supaya dia nggak benci saya sebagai ibunya atau orang tuanya atau papanya, ya udah saya baik-baikin sama dia deh supaya dia sayang sama saya, kan bisa aja gitu kan. Nah, itulah pilihan-pilihan seperti itulah, itu hal-hal kecil ya di dalam kehidupan yang harus kita perhatikan. Tuhan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Mana yang lebih baik? Saya harus tegur dia dengan cara apa? Dengan kata-kata yang seperti apa? Seperti itu. Nah, atau saya biarkan, saya jelas-jelas tahu dia berbuat salah, apakah saya biarkan? Gitu. Jelas-jelas tahu itu salah, kita biarkan, kita tidak tegur apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya adalah kadang-kadang melawan secara kemanusiaan, bahwa cara yang mudah adalah ya udah biar dia nggak benci saya sebagai ibunya atau papanya atau tantenya, ya kan? Udah saya baik-baikin dia aja, saya benerin dia walaupun dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu tuh pilihan-pilihan yang seperti itu, mau yang cara mudah atau cara susah. Kalau saya dibenci, saya menegur, saya dibenci, artinya kan saya mengalami kesulitan kan, seperti itu. Kalau saya mengalami kesulitan, apakah saya berani menanggung? Tapi saya mengalami kesulitan, tapi saya sudah benar, maksudnya sesuai dengan yang hikmat Tuhan yang berikan, gitu, sesuai dengan ajarannya lah, gitu. Kasihilah istilahnya anakmu, kita harus tegur. Kalau dia berbuat salah, dia akan ditegur pakai rotan ya, kalau anak ya, kita tegur pakai rotan atau apa yang biasa untuk mendidik. Nah, seperti itu. Nah, intinya dalam hal berdoa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa menekankan sekali lagi bahwa Tuhan Allah kita sangat-sangat teramat besar. Langit di atas langit itu Dia menguasai segalanya.
dalam telapak tangannya seperti itu. Seperti gambar anak sekolah minggu, Tuhan Yesus menaungi bumi. Kita nggak ada apa-apa, tapi dalam hal kita memposisikan diri dari bumi, kita melihat Tuhannya kemana? Ke atas, benar-benar ke atas, benar-benar ke atas. Itu konsep yang selalu saya pegang, gitu. Yang saya ingin sharekan yaitu konsep Allah yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian intinya tuh Allah kita maha besar. Apapun yang kita hadapi, jangan takut. Dia bersama kita. Dia selalu bersama kita. Jadi orang-orang atau roh-roh jahat yang kita hadapi, yang kita lihat manusia, tetapi di belakangnya ada roh-roh jahat. Itu nggak seberapa, dia hanya sekelas ini. Tetapi Allah kita itu tinggi dan besar sekali. Jadi bayangkanlah segala pergumulan, segala masalah kita di dalam hidup kita itu, bayangkan bahwa Tuhan Allah kita ada bersama kita dan besar bersama kita. Ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Tidak ada yang mustahil untuk mengalahkan segala sesuatu, dan tetap kita mengucapkan permohonan dan doa dalam ucapan syukur juga ya. Kita harus selalu bersyukur dengan hal-hal kecil. Contohnya kayak tadi pagi. Saya entah kenapa saya datang dari rumah saya di Kasidarat jam 8 berangkat 8.10. Ternyata sampai di Jatiwaringin ya. Ternyata sampai di Jatiwaringin macet, Bu. Ada kali 10 pas di pintu keluar 10 menit enggak bergerak. Dalam hati saya, ya ampun Tuhan, untung saya tadi pagi berangkat awal. Biasanya mepet dan telat kan, biasanya nih gitu. Biasanya tuh mepet gitu loh dan telat. Ternyata ini ya, oh ya Tuhan terima kasih. Dalam mobil saya biasanya begitu, saya mengucapkan dalam hati saya, thank you Lord, Engkau menyuruh aku untuk berangkat lebih awal, seperti itu. Nah, ya itu intinya, dalam hal-hal kecil pun kita tidak harus berdoa di dalam kamar, ada jam-jam tertentu, tidak. Setiap saat kita di mobil kita tetap bisa berdoa, intinya seperti itu. Dan kita tetap bisa membayangkan bahwa Tuhan Allah kita di sini, seperti ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu yang dua Tawarikh dan juga Mazmur 144. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah kita benar-benar sangat besar, sangat besar. Langit di atas langit, bima sakti, istilahnya dalam bahasa Indonesia waktu malam-malam saya ngomongin, ya ampun Tuhan, bima sakti aja dalam naunganmu ya, maksudnya dalam genggaman tanganmu gitu. Bima sakti aja seperti itu, dalam genggaman Tuhan, seperti itu. Nah, intinya ya seperti itu. Ingat Tuhan Allah kita besar, tidak ada yang mustahil. Di saat kita berdoa, di saat kita mengucap syukur, bayangkanlah Tuhan Allah kita besar. Demikian firman saya yang ingin saya sampaikan tentang Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa atas waktu yang telah Engkau berikan. Kiranya firman-firman-Mu yang Engkau sampaikan ya Bapa benar-benar dapat melekat di dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya secara real di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu bersama kami ya Bapa, dan Engkau Allah yang maha besar, yang mampu mengatasi segala masalah yang ada di kehidupan kami masing-masing. Bapa, sekarang ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya ya Bapa. Iringi kami, sertai kami, penuhi kami dengan hikmat-hikmat ya Bapa. Berikan kami roh ketenangan dan kesabaran ya Bapa, sehingga kami dapat benar-benar mendengarkan suara-Mu.
Bapak, kuserahkan ya Bapak seluruh kegiatan kami ini dan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.